Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1921 di sebuah desa bernama Kemusuk, tidak jauh dari Yogyakarta. Pada masa ketika Hindia Belanda berdiri sebagai salah satu koloni terpenting kerajaan Belanda, desa itu dengan jalan-jalan tanah yang berubah menjadi lumpur ketika hujan, merupakan ruang kecil di mana jurang antara rakyat Bumi Putra dan kaum kolonial dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Bagi anak-anak desa seperti Soeharto kecil, dunia di luar sawah, kebun, balai bambu, dan suara gamelan di kejauhan adalah sesuatu yang asing. Sebuah realitas yang mereka ketahui hanya dari cerita orang-orang tua yang pernah pergi ke kota. Dalam landscape sosial seperti itu, Soeharto dibesarkan bukan sebagai keturunan priai berpengaruh, melainkan bagian dari keluarga Jawa pedesaan yang hidup dalam struktur sosial yang kompleks, yang diwariskan berabad-abad, tradisi keraton dan diperkeras oleh kolonialisme. Ayahnya, Kertosudiro, adalah seorang petani sekaligus pembantu lurah yang memiliki tugas-tugas administratif kecil. Sementara ibunya, Sukirah, hidup dalam dunia perempuan Jawa yang penuh dengan norma, kesunyian, dan ritual. Pernikahan mereka tidak bertahan lama. Sebuah kenyataan yang menempatkan Soeharto kecil dalam situasi berpindah-pindah dari satu rumah keluarga besar ke rumah yang lainnya. Sebuah dinamika yang kelak akan membentuk karakter Soeharto menjadi seorang yang terbiasa beradaptasi pada lingkungan berbeda tanpa banyak keluhan. Mobilitas seperti itu bukan sekedar perpindahan fisik, tapi perpindahan emosional yang seringkali tidak disadari. Anak yang tumbuh dalam kondisi demikian cenderung mengembangkan pola interaksi yang tenang, mengamati lebih banyak daripada berbicara, dan membaca situasi sosial dengan ketelitian naluriah. Dari berbagai catatan sejarah, keluarga Soeharto tidak hidup dalam kemiskinan yang ekstrim, tapi juga tidak berada pada posisi yang nyaman. Mereka adalah representasi rakyat kecil yang bekerja keras agar dapat menghidupi keluarga. Sistem tanam paksa telah berakhir, tapi struktur kekuasaan kolonial masih mempertahankan stratifikasi sosial yang tajam. Kaum pribumi berada pada tingkat paling bawah, hanya lebih tinggi sedikit dari budak pada masa-masa sebelumnya. Dalam tatanan seperti inilah, Soeharto menyaksikan bagaimana ketidakadilan tidak hanya menjadi kondisi, tetapi juga bagian dari sistem yang diterima oleh dirinya sehari-hari. Relasi antara rakyat dengan pejabat kolonial berlangsung dalam jarak yang jauh, penuh rasa segan dan takut. Anak-anak seperti Soeharto tumbuh dengan penuh kesadaran bahwa kehidupan mereka berada di tangan kekuatan yang tidak dapat mereka sentuh. Sejak kecil, Soeharto dikenal sebagai anak yang pendiam, mengamati dan jarang menunjukkan emosi secara terbuka. Dalam banyak cerita lisan yang dikumpulkan dari warga Kemusuk, Soeharto tidak tumbuh sebagai anak yang liar atau sering membuat masalah. Ia justru lebih sering terlihat membantu pekerjaan orang dewasa, membersihkan kandang ternak, membantu mencangkul sawah, atau sekedar duduk memperhatikan aktivitas orang di balai desa. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia akan menjadi seorang tokoh yang besar. Namun justru dalam kesunyian itulah terbentuk fondasi sikapnya kelak, yaitu kemampuan melihat peluang, membaca situasi tanpa terdeteksi, dan menyembunyikan pikiran di balik ekspresi yang hampir selalu datar. Masa kecilnya yang berpindah-pindah membawanya pada berbagai figur orang dewasa yang berbeda-beda. Kadang ia tinggal bersama keluarga ibunya, kadang bersama keluarga ayahnya, bahkan pernah pula tinggal bersama keluarga angkat. Ini membuatnya memahami berbagai gaya kepemimpinan dalam lingkup keluarga Jawa. Ia melihat bagaimana seorang kepala keluarga mengambil keputusan, bagaimana anggota keluarga lainnya menyesuaikan diri, dan bagaimana harmoni menjadi prinsip utama yang dijaga. Prinsip harmoni ini kelak menjadi salah satu basis karakter politik Soeharto. Ia tidak menyukai konflik terbuka, tetapi bukan berarti bahwa ia tidak tegas. Sebaliknya, ia kemudian menjadi sosok yang mampu menyingkirkan lawan tanpa menimbulkan riak besar. Sebuah metode yang justru jauh lebih efektif dalam politik Indonesia. Di sekolah desa, Soeharto bukan siswa yang paling menonjol dalam hal akademik. Namun ia memiliki kesungguhan dalam belajar.
terutama karena pendidikan menjadi satu-satunya jalur mobilitas sosial yang paling mungkin bagi anak-anak pribumi. Terutama pada masa itu, pendidikan yang bisa diakses Bumi Putra sangat terbatas. Sekolah Ongkoloro atau sekolah dasar pribumi memberikan pengetahuan dasar yang cukup, tetapi tidak dirancang untuk melahirkan seorang pemimpin. Namun Soeharto menunjukkan ketekunan. Guru-gurunya mengenang bahwa ia jarang absen, jarang melawan, dan selalu menerima tugas apapun dengan sikap yang tenang. Sifat ini membuatnya sering dipercaya melakukan hal-hal yang membutuhkan kedisiplinan. Sebuah cikal bakal karakter prajurit yang kelak terbentuk. Ketika Soeharto menginjak usia remaja, ia mulai melihat bahwa dunia luar Kemusuk jauh lebih kompleks. Kota Yogyakarta yang tidak terlalu jauh dari desanya adalah pusat kebudayaan politik yang dinamis. Ia mungkin tidak menyadari pada awalnya, tapi ia tumbuh pada masa ketika dunia sedang bergerak menuju perubahan besar. Krisis ekonomi dunia pada tahun 1930-an memberikan dampak yang signifikan pada Hindia Belanda. Ketidakpuasan rakyat meningkat. Organisasi pergerakan nasional bermunculan. Para tokoh seperti Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, dan Hos Cokro Aminoto mulai mengisi ruang publik dengan ide-ide tentang kemerdekaan. Meski Soeharto bukan bagian dari lingkaran intelektual tersebut, ia hidup dalam atmosfer masyarakat yang perlahan menyadari bahwa penjajahan bukanlah takdir yang abadi. Salah satu fase paling penting dalam pembentukan karakter Soeharto adalah ketika ia mulai mengenal dunia kerja. Ia pernah bekerja di kantor desa, menjadi pembantu di toko, hingga menjadi pegawai bank di Yogyakarta. Pengalaman bekerja di bank memberikan pengaruh yang tidak kecil. Di tempat itu, ia berhadapan dengan struktur administrasi modern. Ia belajar bagaimana sistem keuangan kolonial bekerja, bagaimana disiplin sistemik diterapkan, dan bagaimana posisi rakyat kecil dalam struktur ekonomi tersebut. Ia melihat secara langsung betapa jauhnya jarak antara pemilik modal dan kaum bumi putra. Kerja sebagai pegawai bank memberikannya pemahaman mengenai birokrasi dan juga administrasi. Dua hal yang kelak akan menjadi alat penting dalam mengelola kekuasaan selama ia menjadi presiden. Namun pekerjaan-pekerjaan itu memberikan kepuasan yang terbatas. Ada dorongan dalam dirinya yang mencari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang membuatnya bisa keluar dari struktur stagnan masyarakat desa. Pilihan itu datang ketika Jepang masuk ke Hindia Belanda pada tahun 1942. Invasi Jepang mengubah tatanan kekuasaan secara drastis. Administrasi Belanda runtuh dalam waktu yang cepat. Jepang, yang datang dengan propaganda saudara tua Asia, menjanjikan kesempatan bagi pribumi untuk terlibat dalam struktur militer. Bagi anak muda seperti Soeharto, kesempatan ini bukan sekedar peluang karir, tapi juga jalan keluar dari kemiskinan dan ketidakberdayaan sistem kolonial. Soeharto kemudian bergabung dengan tentara bentukan Jepang, yang kemudian dikenal dengan Peta atau Pembela Tanah Air. Pada fase inilah, karakter militeristik Soeharto terbentuk. Latihan keras yang diberikan instruktur Jepang membuatnya memahami arti kedisiplinan, hierarki, dan juga strategi. Jepang bukan hanya mengajarkan cara bertempur, tetapi juga cara berpikir sebagai militer. Dalam catatan sejarah, Jepang memanfaatkan peta sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya. Namun bagi Soeharto dan banyak pemuda pribumi lainnya, peta adalah sekolah militer yang membuka pintu masa depan. Di peta, Soeharto menunjukkan sikap yang sama seperti saat ia kecil. Tenang, patuh, dan tidak banyak bicara. Tapi di balik itu, kemampuan taktisnya mulai terlihat. Ia cepat memahami instruksi, membaca medan, dan menunjukkan keberanian dalam latihan-latihan yang berbahaya. Instruktur Jepang melihat potensinya dan mengangkatnya menjadi seorang juru komando. Sitas ini sering membuatnya ditempatkan sebagai pengambil keputusan di tingkat lokal. Disinilah ia memulai jaringan awal dengan kelompok militer muda yang kelak akan memainkan peran besar dalam politik Indonesia pasca kemerdekaan. Pada saat Jepang semakin terdesak dalam Perang Dunia Kedua,
Suasana di Hindia Belanda semakin tidak menentu. Kuasaan Jepang di berbagai daerah melemah, pasokan logistik terputus, dan moral pasukan mulai menurun. Namun situasi ini justru memberikan celah bagi para pemuda pribumi untuk mempersiapkan diri. Di berbagai tempat, termasuk Jawa, para anggota peta secara diam-diam mulai mengembangkan ide tentang kemerdekaan Indonesia. Mereka mungkin tidak terstruktur seperti kelompok-kelompok pergerakan sipil, tapi mereka memiliki senjata, pengalaman militer, dan keinginan kuat untuk menentukan nasib bangsa. Ketika Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soeharto berada dalam situasi yang lebih siap dibanding banyak pemuda yang lainnya. Ia memiliki bekal militer, jaringan awal dalam tubuh peta, dan pemahaman tentang bagaimana organisasi bersenjata bekerja. Pada awal periode kemerdekaan, berbagai kota di Indonesia menghadapi kekacauan akibat kekosongan kekuasaan. Jepang kalah, tapi pasukan sekutu datang untuk mengambil alih. Sementara Belanda ingin kembali menguasai Hindia. Dalam situasi politik dan militer yang ambigu ini, Soeharto memilih jalan yang akan membawanya pada posisi yang jauh lebih penting dalam sejarah bangsa. Ia bergabung dengan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, bakal dari TNI. Di masa-masa awal, TKR tidak memiliki struktur yang jelas. Banyak komandannya adalah ex-anggota PETA, Heiho, atau laskar-laskar rakyat yang baru terbentuk. Disiplin longgar, rantai komandonya kabur, dan persenjataan yang sangatlah terbatas. Namun Soeharto menunjukkan kemampuan organisasional yang membuatnya cepat diakui. Ia membangun disiplin pasukannya, menegakkan aturan, dan menggunakan pengalaman Jepang untuk mengatur operasi-operasi militer secara lebih rapi. Pada masa revolusi fisik melawan Belanda, Soeharto memimpin pasukan di daerah sekitar Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Ia terlibat dalam berbagai operasi gerilya yang memerlukan kecerdikan medan, membaca kemampuan psikologi musuh, serta ketenangan dalam mengambil keputusan. Catatan mengenai perannya dalam serangan umum 1 Maret tahun 1949 menempatkannya sebagai salah satu komandan yang memegang peranan besar dalam operasi tersebut. Meski secara pencatatan peran beberapa tokoh lain juga masih menjadi diskursus hingga kini. Namun yang pasti, Soeharto mulai dikenal sebagai perwira yang cerdas, disiplin, dan memiliki kemampuan mengorganisasi pasukan secara efektif. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, Soeharto tetap berada dalam struktur militer yang sedang mengalami konsolidasi. TNI menghadapi tantangan internal, mulai dari konflik, kesatuan, dinamika regional, hingga infiltrasi ideologi. Pada periode inilah kemampuan politik Soeharto mulai tampak. Ia tidak hanya menguasai teknik militer, tetapi juga memahami bagaimana kekuasaan bekerja. Dia belajar bahwa militer bukan hanya sekedar pasukan perang, tapi juga institusi politik yang sangat berpengaruh dalam negara yang masih muda dan juga rapuh. Di Yogyakarta dan juga Semarang, ia membangun jaringan dengan berbagai tokoh militer dan juga sipil. Ia membangun kekuatan secara perlahan, mengambil keputusan yang tidak menonjolkan diri, tetapi justru memperkuat posisinya dari dalam. Di balik gaya kepemimpinannya yang tampak sederhana, Soeharto mulai mempraktekkan pola manajemen kekuasaan yang kelak akan menjadi ciri khasnya, yaitu membangun jaringan tanpa menonjolkan diri, mengatur administrasi secara ketat, dan menghindari konflik terbuka. Dalam tubuh divisi di Ponorogo, ia dikenal sebagai perwira yang mampu memimpin tanpa banyak retorika. Namun catatan-catatan mengenai kasus korupsi dana di divisi di Ponorogo pada tahun 1950-an juga menunjukkan bahwa ia sudah terlibat dalam dinamika finansial yang kompleks sejak awal karir militernya. Meski ia sempat dinonaktifkan sementara, Soeharto berhasil kembali ke struktur komando, menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menavigasi konflik internal militer dengan kecermatan politik yang kuat. Ketika pergolakan politik Indonesia memasuki awal tahun 1960-an, situasi negara semakin tidak stabil. Ekonomi memburuk, harga melambung,
dan konflik ideologis mencapai puncak. Pada saat inilah peran Soeharto di Kostrad mulai membawanya menuju jalur sejarah yang akan mengubah wajah Indonesia selama lebih dari 3 dekade berikutnya. Namun sebelum memasuki fase itu, perjalanan panjangnya dari desa ke Musuk, dari kehidupan sebagai anak petani yang tenang, dari pengalaman bekerja di bank, dan dari pelatihan militer Jepang yang keras, dari operasi gerilya melawan Belanda, hingga konsolidasi kekuasaan di divisi Diponegoro. Semua membentuk fondasi karakter seorang pemimpin yang akan memegang kekuasaan dengan cara yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Indonesia. Setelah melalui perjalanan panjang dalam dunia militer sejak masa pendudukan Jepang hingga masa revolusi, Soeharto memasuki tahun-tahun penuh ketidakpastian pada awal tahun 1960-an dengan posisi yang jauh lebih kuat dibandingkan kebanyakan perwira seangkatannya. Pengalaman gerilya, jaringan kekuatan dalam divisi Diponegoro, serta kedekatannya dengan struktur administratif militer menjadikannya bukan hanya seorang komandan, tapi juga figur yang memahami dinamika sosial politik yang semakin rumit. Pada periode inilah, Soeharto mulai menempati ruang strategis sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, atau Kostrad. Sebuah posisi yang berada tepat tengah-tengah berbagai kekuatan yang bersaing untuk mempengaruhi arah negara. Pada masa itu, Indonesia berada dalam turbulensi politik yang mendalam. Presiden Soekarno menerapkan konsep demokrasi terpimpin, sebuah sistem politik yang memusatkan kekuasaan pada dirinya. Ia berusaha mengendalikan berbagai kelompok politik yang saling bersaing, mulai dari Partai Komunis Indonesia atau PKI, kelompok militer nasionalis, hingga kekuatan Islam dan nasionalis sekuler. Soekarno bermain di tengah-tengah konflik itu dengan kecakapan retorika dan harismanya yang kuat. Namun di balik itu, stabilitas negara semakin rapuh. Ekonomi jatuh ke titik yang kritis. Inflasi mencapai angka yang sangat fantastis. Rakyat mengantri untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Sementara itu, dunia internasional berada dalam situasi perang dingin yang membuat Indonesia menjadi arena perebutan pengaruh antara blok barat dan juga blok timur. Di tengah kondisi yang semakin kandas itu, Angkatan Darat menjadi salah satu kekuatan yang paling berpengaruh. Para perwira tinggi Angkatan Darat khawatir terhadap menguatnya PKI yang memiliki basis massa yang sangat besar, jaringan organisasi yang rapi, dan kedekatan ideologis dengan Soekarno. Di banyak daerah, PKI membangun pengaruh hingga ke tingkat desa. Konflik tanah, benturan antara organisasi buruh kebun dan juga pengusaha, serta perebutan pengaruh di lembaga-lembaga budaya dan pendidikan membuat ketegangan ideologis makin panas. Dalam situasi seperti itu, Soeharto membaca keadaan dengan tenang. Ia tidak menunjukkan sikap ekstrim seperti beberapa jenderal lainnya yang terang-terangan menyatakan oposisi terhadap PKI. Ia juga tidak menunjukkan kedekatan dengan Soekarno seperti sebagian elit Angkatan Laut atau sebagian birokrat sipil. Ia bergerak di antara dua kutub itu, memperluas jaringan dengan cara-cara yang tidak mencolok. Sebagai Panglima Kostrad, Soeharto mengendalikan pasukan yang terlatih dan sangat mobil. Kostrad bukan hanya sekedar kesatuan tempur, tapi struktur yang dirancang untuk menghadapi ancaman strategis. Pasukan ini terdiri dari prajurit yang disiplin, dilatih dengan doktrin modern, dan memiliki sistem logistik yang lebih baik dibandingkan banyak satuan yang lain. Soeharto memahami betul nilai strategis Kostrad, dan ia memanfaatkan struktur itu untuk memperkuat posisinya dalam Angkatan Darat tanpa menonjolkan diri secara politik. Ia menjaga hubungan yang baik dengan para komandan bawahan, memberikan mereka ruang manuver, dan memastikan bahwa mereka merasa nyaman di bawah kepemimpinannya. Dalam gaya khasnya, Soeharto membangun loyalitas tanpa menciptakan konflik internal. Pada tahun-tahun menjelang peristiwa tahun 1965, ketegangan antara PKI dan juga Angkatan Darat berada pada titik yang berbahaya. PKI mendorong Soekarno untuk membentuk Angkatan Kelima. Ide tentang mempersenjatai buruh dan juga tani agar menjadi kekuatan militer. Gagasan itu menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan petinggi Angkatan Darat.
Mereka melihatnya sebagai ancaman langsung terhadap eksistensi militer, terutama karena Angkatan Kelima akan berada di bawah pengaruh PKI. Sementara itu, ekonomi kian memburuk. Harga-harga meroket. Konflik agraria di desa-desa pecah dalam kekerasan. Demonstrasi politik meningkat, dan negara berada dalam kondisi yang sangatlah rapuh. Dalam keadaan seperti itulah, muncul peristiwa yang kemudian menjadi titik balik besar dalam sejarah Indonesia modern. Gerakan 30 September tahun 1965. Pada malam itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat diculik dan kemudian dihilangkan nyawanya. Perwira-perwira tersebut antara lain adalah Jenderal Ahmad Yani, M.T. Haryono, Suprapto, S. Parman, D.I. Panjaitan, dan Sutoyo Siswo Miharjo. Peristiwa itu berlangsung dengan cepat dan tidak jelas. Hingga hari ini, detail mengenai siapa aktor utama di balik peristiwa tersebut masih menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah Indonesia. Namun yang pasti, Soeharto menjadi figur kunci yang menentukan arah peristiwa setelahnya. Pada malam ketika penculikan terjadi, Soeharto tidak menjadi target. Ini merupakan salah satu faktor penting yang memungkinkan dirinya mengambil alih situasi. Ketika kabar mengenai penculikan para jenderal menyebar, dia bergerak cepat menuju markas Kostrad. Di sana, dia mengordinasikan perwira-perwira yang masih dapat dihubungi. Dengan ketenangan yang telah menjadi ciri khasnya, ia menilai situasi dengan jernih. Tidak ada kepanikan yang terlihat dalam cara ia mengeluarkan perintah. Ia segera mengamankan pusat komunikasi, memastikan bahwa markas Kostrad dapat menjadi pusat komando untuk merespon krisis yang terjadi. Sementara itu, kelompok yang menamakan dirinya sebagai Gerakan 30 September menguasai beberapa titik penting di Jakarta. Mereka menduduki RRI dan mengumumkan bahwa mereka bertindak untuk menyelamatkan Soekarno dari apa yang mereka sebut sebagai Dewan Jenderal, sebuah kelompok fiktif yang dikatakan berencana untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Namun pesan mereka tidak konsisten dan tidak memperoleh dukungan yang luas. Soekarno sendiri berada dalam posisi yang membingungkan. Ia tidak secara jelas mendukung gerakan tersebut, tapi juga tidak langsung mengecamnya. Di tengah kekacauan itu, Soeharto melihat ruang. Dalam hitungan jam, ia menggerakkan pasukan Kostrad untuk mengambil alih objek-objek vital. Ia memerintahkan pemulihan kontrol atas RRI. Ia memastikan bahwa informasi dari markas Kostrad disebarkan ke seluruh pasukan, hingga struktur komando tidak runtuh. Ia juga menginstruksikan untuk mengamankan Soekarno. Tapi pada saat yang sama, ia menghalangi gerakan 30 September mendapatkan momentum politik. Dengan gerakan yang terukur dan tanpa banyak retorika, ia mengambil alih kendali Jakarta. Tanggal 1 Oktober malam, meski situasi belum sepenuhnya jelas, Soeharto telah menjadi figur yang memegang kendali operasional Angkatan Darat. Ia bertindak bukan atas mandat formal, tetapi atas situasi darurat yang memaksanya tampil sebagai pengambil keputusan. Dalam 2 hari berikutnya, ia mengonsolidasikan kekuatan militer. Para perwira yang selamat segera merapat kepadanya. Banyak dari mereka yang melihat Soeharto sebagai satu-satunya figur yang cukup stabil untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Soekarno yang masih memegang legitimasi formal tidak memberikan instruksi yang tegas. Kekosongan instruksi itulah yang memungkinkan Soeharto melangkah semakin jauh. Pada tanggal 3 Oktober, ia memerintahkan penumpasan terhadap gerakan 30 September. Pasukan Kostrad bergerak ke Lubang Buaya, lokasi di mana jenazah para jenderal kemudian ditemukan. Penemuan itu menjadi bahan propaganda besar yang kemudian mengaburkan banyak detail sejarah yang sebenarnya. Namun bagi Soeharto, momen itu adalah titik krusial, dengan membawa narasi bahwa negara sedang diserang oleh sebuah gerakan yang mengancam keselamatan bangsa. Ia memperoleh dukungan luas untuk tindakan-tindakan yang ia ambil selanjutnya. Dalam minggu-minggu berikutnya, Soeharto mengubah krisis menjadi kesempatan untuk mengikis kekuatan PKI. Ia mengetahui bahwa PKI memiliki jaringan besar di seluruh Indonesia. Ia juga memahami bahwa pengaruh partai itu sangat kuat di daerah pedesaan. Namun ia tidak bertindak secara tergesa-gesa.
yang membiarkan kemarahan publik, takutan terhadap narasi bahwa PKI terlibat dalam pembunuhan para jenderal, dan konflik sosial yang telah membara selama bertahun-tahun dan berkembang menjadi gelombang anti PKI yang menyapu seluruh negeri. Dalam kondisi itu, ia mengeluarkan perintah-perintah militer yang mempercepat disintegrasi partai tersebut. Pada saat yang bersamaan, hubungan antara Soeharto dan Soekarno memasuki fase yang tegang. Soekarno berusaha mempertahankan perannya sebagai pemimpin nasional. Dalam bulan-bulan berikutnya, Soeharto perlahan mengambil alih fungsi-fungsi eksekutif negara, dimulai dari pengamanan terhadap Soekarno, pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, hingga memastikan bahwa kementerian-kementerian tidak bertindak di luar garis yang ia anggap aman. Ia tidak pernah secara terbuka mengatakan bahwa ia ingin menggantikan Soekarno. Namun langkah-langkahnya menunjukkan bahwa ia membangun struktur yang membuat Soekarno semakin kehilangan kekuatan real. Pada bulan Maret tahun 1966, ketika situasi tidak lagi dapat dikendalikan melalui kompromi, Soeharto memperoleh surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Dokumen itu, yang hingga kini menjadi salah satu kontroversi terbesar dalam sejarah Indonesia, memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil langkah-langkah guna memulihkan keamanan dan juga ketertiban. Dengan dasar itu, ia membubarkan PKI dan mengambil alih fungsi-fungsi eksekutif negara yang sebelumnya dimiliki oleh Soekarno. Dari titik itu, transisi kekuasaan hanya tinggal soal waktu. Meskipun Soekarno masih menjabat sebagai presiden secara formal, Soeharto telah memegang kekuasaan eksekutif. Ia mengamati pergerakan politik dengan cermat, memastikan bahwa lawan-lawannya tidak memiliki ruang untuk melakukan manuver. Ia juga memanfaatkan jaringan militer dan birokrasi untuk memperkuat posisinya. Pada tahun 1967, MPRS mencabut kekuasaan Soekarno, dan pada tahun 1968, Soeharto secara resmi diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia, menandai dimulainya era yang kelak akan dikenal sebagai Orde Baru. Ketika Soeharto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1968, ia menerima sebuah negara yang masih goyah di antara puing-puing konflik politik dan kejatuhan ekonomi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Inflasi mencapai ratusan persen, infrastruktur terbengkalai, dan jutaan rakyat hidup dalam kondisi serba kekurangan. Sejak hari-hari pertama pemerintahannya, Soeharto mengadopsi pola kepemimpinan yang berbeda dari Soekarno. Ia tidak menggunakan retorika yang memukau atau pidato yang menggugah massa. Ia justru mengedepankan stabilitas dan administrasi. Dalam rapat-rapat kabinet, ia cenderung diam, mendengarkan, lalu mengambil alih keputusan dengan kalimat yang singkat. Para menterinya sering tidak memahami secara penuh proses yang terjadi di balik keputusan tersebut. Namun bagi Soeharto, gaya kepemimpinan itu adalah bagian dari strategi. Dengan berbicara sedikit mungkin, ia menekan kemungkinan munculnya interpretasi yang tidak diinginkan. Ia ingin agar semua keputusan terlihat sebagai sesuatu yang pasti, stabil, dan tidak bisa diganggu oleh perdebatan panjang. Salah satu langkah awal terpenting adalah memulihkan perekonomian yang sedang runtuh. Untuk itu, Soeharto mengundang para ekonom muda yang kelak akan dikenal sebagai mafia Berkeley. Mereka adalah lulusan Universitas Amerika dengan pemahaman kuat mengenai ekonomi modern. Para ekonom ini menunjukkan program stabilisasi makroekonomi, mengendalikan inflasi, membuka diri pada investasi asing, serta memperbaiki hubungan Indonesia dengan lembaga keuangan internasional, IMF, dan Bank Dunia. Soeharto melihat mereka sebagai alat untuk memberikan legitimasi internasional pada pemerintahannya. Dengan bekerja sama dengan para ekonom itu, ia menunjukkan bahwa Indonesia bergerak ke arah yang lebih stabil dan dapat dipercaya. Namun stabilitas ekonomi saja tidak cukup. Soeharto menyadari bahwa kekuasaan baru akan kokoh jika ia mampu membangun jaringan politik yang luas, terstruktur, dan juga sulit ditembus. Dari sinilah lahir konsep Orde Baru, sebuah sistem pemerintahan yang dibangun di atas kombinasi kekuatan militer, birokrasi sipil, kontrol politik, dan jaringan ekonomi yang terhubung secara erat.
Partai politik digabung, disederhanakan, dan dikendalikan. Partai Golkar, yang awalnya bukan partai politik, tapi gabungan kelompok karya, diubah menjadi mesin politik utama yang berperan sebagai kendaraan kekuasaan Soeharto. Setiap pemilu disusun sedemikian rupa hingga Golkar selalu muncul sebagai menang mutlak. Sistem itu bukan sekedar alat politik, tetapi juga cermin filosofi kepemimpinan Soeharto. Stabilitas hanya bisa diperoleh jika konflik ditutup sebelum muncul ke permukaan. Di tubuh militer, Soeharto membangun apa yang kelak dikenal sebagai berfungsi ABRI. Konsep ini memberi militer dua peran sekaligus: tahanan keamanan dan kontrol sosial politik. Dengan difungsi, perwira-perwira ABRI dapat ditempatkan dalam posisi strategis pemerintahan, dari kementerian hingga pemerintah daerah. Hal ini memberi Soeharto alat kendali yang amat besar. Para perwira loyal kepadanya, karena karir mereka ditentukan oleh penilaian presiden. Sementara sipil sulit melawan karena struktur militer selalu hadir dalam pengambilan keputusan negara. Pada saat yang sama, Soeharto membangun lingkaran ekonomi yang kelak menjadi salah satu fondasi kekuasaannya. Ia bekerja sama dengan para pengusaha etnis Tionghoa yang sebelumnya ditekan pada masa Soekarno. Mereka diberikan akses terhadap proyek-proyek besar, kredit perbankan, dan konsesi ekonomi. Sebagai balasannya, mereka setia mendukung stabilitas rezim melalui bantuan finansial. Lingkaran ini membentuk simbiosis antara kekuasaan politik dan modal ekonomi yang tidak pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah Indonesia. Di luar itu, Soeharto juga memberi kesempatan kepada keluarga dan orang-orang dekatnya untuk membangun bisnis besar. Kelompok ini kelak dikenal sebagai Inner Circle, yang memegang kendali atas sektor-sektor penting seperti pertambangan, perkebunan, dan juga perbankan. Dengan sistem politik yang terkendali, militer yang loyal, dan ekonomi yang stabil, Soeharto kemudian memasuki fase pembangunan besar-besaran. Pada awal tahun 1970-an, Indonesia mulai menerima keuntungan dari lonjakan harga minyak dunia. Penerimaan negara meningkat drastis. Dana itu digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program modernisasi pertanian yang dikenal dengan nama Revolusi Hijau. Modernisasi pertanian meningkatkan produksi beras dan membuat Indonesia mendekati swasembada pangan pada tahun 1980-an. Keberhasilan ini mengangkat reputasi Soeharto sebagai pemimpin pembangunan. Rakyat melihat perubahan yang nyata. Jalan-jalan baru dibangun, irigasi diperbaiki, dan akses pendidikan meningkat. Bagi banyak orang, Soeharto adalah sosok yang berhasil membawa Indonesia keluar dari kekacauan. Namun di balik keberhasilan itu, kekuasaan Soeharto semakin terpusat dan sulit dipertanyakan. Pemerintah mengontrol media dengan ketat. Setiap kritik dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas. Aktivis mahasiswa yang mulai muncul pada awal tahun 1970-an menghadapi tekanan besar. Demonstrasi dibubarkan, organik kemahasiswaan ditata ulang, dan tokoh-tokoh kritis dibungkam dengan berbagai cara. Soeharto memahami bahwa stabilitas tidak cukup hanya dibangun melalui pembangunan ekonomi, tapi juga harus dijaga dengan kontrol sosial. Ia membangun birokrasi intelijen yang kuat, memastikan bahwa setiap potensi ketidakpuasan dapat diketahui sejak dini dan dinetralisir sebelum berkembang. Selama dekade berikutnya, Soeharto semakin mengonsolidasikan kekuasaan melalui gaya kepemimpinan yang penuh dengan perhitungan. Ia jarang menunjukkan kemarahan secara terbuka, tapi setiap keputusan yang keluar dari tangannya membawa konsekuensi yang besar. Orang-orang sekitarnya belajar membaca tanda-tanda kecil dalam bahasa tubuhnya, intonasi suaranya, atau sikap diamnya. Ia tidak suka benturan langsung, tapi ketika ia merasa perlu, ia mengambil langkah yang sangat tegas tanpa sedikit pun menunjukkan keraguan. Pertengahan tahun 1970-an, ketika pemberontakan di Timor Timur pecah,
Setelah wilayah itu melepaskan diri dari Portugal, Soeharto mengirimkan pasukan untuk mengambil alih. Operasi tersebut berlangsung dengan cepat, tapi dampak politiknya sangat panjang. Indonesia kemudian mengintegrasikan Timor Timur sebagai provinsi yang baru. Meski pada kenyataannya, integrasi itu membawa konflik berkepanjangan. Soeharto meyakini bahwa stabilitas wilayah adalah faktor penting, dan ia memandang bahwa negara tidak bisa membiarkan wilayah di selatan Nusantara jatuh ke tangan kekuatan asing. Memasuki era tahun 1980-an, kekuasaan Soeharto mencapai puncaknya. Ekonomi tumbuh dengan pesat, infrastruktur diperluas, kehidupan kelas menengah urban meningkat secara drastis. Untuk pertama kalinya, sebagian besar masyarakat Indonesia mulai merasakan kemajuan ekonomi yang stabil. Dalam narasi publik, Soeharto menjadi simbol ketertiban dan pembangunan. Ia dianggap membawa Indonesia dari negara kacau menjadi negara berkembang yang dihormati secara internasional. Ia menjalin hubungan baik dengan negara barat dan juga timur, menjaga keseimbangan politik luar negeri yang membuat Indonesia tidak terjebak dalam konflik blok besar. Namun pada puncak kekuasaan itulah, fondasi kelemahan Orde Baru mulai tampak. Sistem yang terlalu terpusat membuat kritik tidak lagi terdengar. Kebijakan yang keliru sulit diperbaiki, karena birokrasi takut menyampaikan informasi yang tidak menyenangkan. Lingkaran bisnis keluarga Soeharto tumbuh semakin besar, menimbulkan kecemburuan dan ketidakpuasan. Korupsi meningkat, tetapi jarang disinggung secara terbuka. Para tokoh militer generasi baru mulai mempertanyakan arah negara, tapi tidak berani berbicara secara lantang. Struktur sosial yang tampak stabil dari luar sesungguhnya menyimpan tekanan yang perlahan membesar. Pada awal tahun 1990-an, Soeharto memasuki fase kekuasaan yang sebenarnya rapuh, meski dari luar terlihat sangat kuat. Soeharto melihat gelombang perubahan itu, tetapi ia tidak ingin mengubah struktur Orde Baru secara fundamental. Ia mempertahankan sistem kontrol, membiarkan pembangunan berlanjut dengan ritme yang sama, dan mempercayai bahwa kekuasaan bisa tetap stabil bila ekonomi tumbuh. Namun pada saat yang sama, mekanisme kontrol yang ia bangun menjadi kaku dan tidak responsif terhadap dinamika baru. Ini adalah kontradiksi yang akan menentukan nasibnya di akhir dekade. Pada awal tahun 1990-an, Soeharto memasuki fase kekuasaannya yang paling paradoks. Dari luar tampak kokoh, stabil, dan juga tidak tergoyahkan. Namun dari dalam mulai retak oleh tekanan yang tidak terlihat. Rezim Orde Baru telah berjalan lebih dari 2 dekade, dan stabilitas yang dulu menjadi kekuatan terbesar, kini berubah menjadi tembok yang kaku, yang tidak lagi mampu menyesuaikan diri dengan dunia yang melaju dengan cepat. Ia memasuki dekade itu dengan kepercayaan diri yang kuat. Internasional menganggap Indonesia sebagai negara berkembang sukses, yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi. Hubungan diplomatiknya dengan negara-negara besar stabil. Ia menjadi tokoh penting di ASEAN. Di dalam negeri, berbagai proyek pembangunan masih berjalan. Presiden Soeharto sering tampil dalam acara peresmian jembatan, jalan tol, bendungan, atau pabrik, memberikan kesan bahwa negara terus bergerak maju. Namun di balik semua itu, tekanan baru muncul dari tempat yang dulu tidak dianggap ancaman. Ruang publik yang semakin kritis, mahasiswa yang mulai membaca lebih banyak sumber informasi baru, pers dunia yang lebih bebas, serta kelas menengah baru yang mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya butuh stabilitas, tapi juga transparansi dan akuntabilitas. Sementara itu, struktur kekuasaan Orde Baru semakin lama semakin bergantung pada lingkaran keluarga dan kroni ekonomi. Perusahaan-perusahaan milik anak-anak Soeharto tumbuh menjadi konglomerasi. Jaringan bisnis yang dulu hanya menjadi alat pendukung rezim, kini berubah menjadi raksasa yang memegang banyak sektor strategis. Ini menimbulkan kecemburuan dari kelompok bisnis yang merasa tersingkir. Di tubuh militer, generasi baru perwira mulai mempertanyakan dominasi keluarga cendana dalam urusan ekonomi.
Ketidakpuasan ini tidak pernah muncul dalam bentuk pemberontakan terbuka, tapi menjadi arus bawah yang semakin kuat seiring waktu. Di tengah kondisi itu, Soeharto semakin mengandalkan figur-figur yang sudah lama berada dekat dengannya. Ia mempercayai bahwa loyalitas adalah faktor utama dalam menjaga stabilitas. Tapi loyalitas seringkali tidak sejalan dengan kompetensi. Birokrasi semakin dipenuhi oleh tokoh-tokoh yang lebih mementingkan kesetiaan dibanding kapasitas. Hal ini membuat pemerintahan menjadi kian tidak responsif terhadap persoalan nasional. Ketika ekonomi tumbuh, masalah ini tidak terlihat. Namun semua itu berubah drastis ketika krisis Asia tahun 1997 mulai melanda. Krisis ekonomi Asia dimulai dari Thailand, tapi dengan cepat menyebar ke negara-negara Asia Tenggara lainnya. Ketika nilai rupiah jatuh, pemerintah Orde Baru dilanda kepanikan. Sistem ekonomi yang selama bertahun-tahun bergantung pada pinjaman luar negeri dan investasi berskala besar tiba-tiba kehilangan fondasi. Nilai rupiah merosot tajam, perbankan kolaps, harga barang kebutuhan melambung berkali-kali lipat. Rakyat yang selama ini mengecap stabilitas ekonomi mulai merasakan tekanan yang tidak tertahankan. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, legitimasi Orde Baru terguncang bukan oleh politik, melainkan oleh ekonomi. Suatu yang selama ini dianggap sebagai kekuatan rezim. Pada saat itu, Soeharto sudah berusia lanjut, namun masih memegang kendali penuh. Ia mencoba menenangkan situasi dengan langkah-langkah yang menunjukkan bahwa ia masih mengontrol keadaan. Ia merombak kabinet, memanggil para teknokrat lama, mengadakan pertemuan dengan IMF, dan memberikan janji-janji stabilisasi ekonomi. Tetapi krisis itu terlalu besar. Sistem Orde Baru selama bertahun-tahun tidak pernah dibangun untuk menghadapi guncangan eksternal sebesar itu. Semua struktur yang ada, perbankan, birokrasi, jaringan bisnis, bahkan sistem politik, tidak memiliki mekanisme adaptasi cepat. Setelah 2 dekade stabil, negara tiba-tiba dihadapkan pada ketidakpastian yang belum pernah terjadi dalam skala sebesar ini. Di kampus-kampus, mahasiswa mulai turun ke jalan. Kritik yang selama ini ditahan, perlahan berubah menjadi tuntutan yang jelas. Reformasi. Mereka tidak hanya menuntut stabilitas ekonomi, tapi baran KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan juga nepotisme, yang telah menjadi ciri utama Orde Baru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kekuasaannya, Soeharto menghadapi tekanan publik yang tidak dapat dibendung dengan retorika atau represif selektif. Jumlah demonstran terlalu besar, tekanan ekonomi terlalu berat, dan kepercayaan publik terlalu rendah. Sementara itu, di lingkaran kekuasaan sendiri, loyalitas mulai terguncang. Banyak tokoh yang berpikir bahwa mempertahankan Soeharto bukan lagi pilihan yang rasional. Para pengusaha yang dulu mendapat keuntungan besar mulai menjaga jarak. Perwira militer generasi baru mulai menunjukkan ketidaknyamanan dengan situasi yang semakin memburuk. Bahkan sebagian tokoh dalam Golkar mulai menghitung ulang posisi mereka. Soeharto merasakan perubahan itu. Selama puluhan tahun, ia memimpin dengan ketenangan yang tidak tertandingi. Tapi kini ia menghadapi situasi baru yang tidak bisa dikendalikan dengan cara lama. Puncak krisis terjadi pada bulan Mei tahun 1998. Mahasiswa di seluruh Indonesia bergerak masif. Di Jakarta, mereka menduduki gedung DPR MPR. Mereka tidak lagi takut pada kekuasaan yang selama ini begitu dominan. Situasi keamanan memburuk setelah kerusuhan besar pecah di Jakarta. Toko-toko dibakar, mal dijarah, dan kekerasan etnis terjadi. Negara tampak kehilangan kendali. Soeharto, yang saat itu sedang berada di Kairo untuk menghadiri konferensi G15, kembali ke Indonesia dalam suasana yang jauh lebih genting dari sebelum ia berangkat. Ia mencoba melakukan langkah-langkah penyelamatan politik, menawarkan rekonsiliasi, menjanjikan membentuk kabinet reformasi, bahkan menyatakan siap tidak maju pada pemilu berikutnya. Namun semua itu tidak lagi cukup.
Para tokoh kunci dalam kekuasaan satu persatu menarik dukungan. Para menteri mengundurkan diri. Tokoh-tokoh militer menyatakan bahwa mereka tidak lagi mampu menjamin situasi jika demonstrasi terus berlangsung. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, setelah lebih dari 3 dekade berkuasa, Soeharto berdiri di Istana Merdeka dengan suara yang pelan dan gerak tubuh yang jauh lebih lambat dari biasanya. Ia mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Di ruangan itu, tidak ada tepuk tangan, tidak ada upacara, tidak ada simbol-simbol megah yang selalu mengiringi kekuasaannya. Ia hanya menutup pernyataannya dengan kalimat yang sederhana sebelum menyerahkan tampuk kekuasaan kepada B.J. Habibie. Setelah itu, ia berjalan meninggalkan podium, mengakhiri satu bab terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Bagi banyak rakyat Indonesia, momen itu merupakan awal yang baru. Bagi Soeharto, itu adalah akhir perjalanan yang dimulai dari desa kecil di Kumusuk, melalui masa perang, perebutan kekuasaan, pembangunan besar-besaran, hingga kejatuhan yang terjadi bukan karena kudeta, melainkan oleh tekanan publik, ekonomi, dan perubahan zaman yang tidak ia antisipasi. Ia menghabiskan sisa hidupnya dalam diam, menjalani masa tua dikelilingi oleh keluarga, jauh dari panggung besar yang pernah ia kuasai dengan ketenangan yang nyaris tidak tertandingi.